Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Research and Dedication, tentunya bersama dengan Ibu Periskila. Nah, tadi kita sudah membahas sedikit nih mengenai pengabdian yang sudah Ibu Rizka lakukan, yaitu di Desa Belang Bintang Aceh Besar. Nah, ini kenapa nih Bu bisa memilih Belang Bintang Aceh Besar? Sebenarnya tidak ada alasan khusus ya kenapa kami tim itu memilih Belang Bintang, karena setiap semester kami menargetkan, misal di Banda Aceh, di sekolah-sekolah ini kami harus melakukan pengabdian. Misal di Aceh Besar, kami sekolah-sekolah ini harus melakukan pengabdian. Nah, berhubung semester kemarin pengabdian saya bertepatan di Belang Bintang bersama tim. Karena kalau kami pengabdian itu tidak sendiri, ada tim dosen biasanya untuk sharing tema-tema pengabdian apa yang mau diberikan. Dan pada saat itu juga saya mendapat tema tentang cara mencuci tangan yang baik dan benar kepada siswa di Belang Bintang itu. Nah ini Bu, pastinya kan bahkan gak cuma anak-anak ya, bahkan orang dewasa pun kalau mencuci tangan itu ya kayak asal cuci aja tuh pakai air gitu. Yang sebenarnya gimana sih Bu ini cara mencuci tangan yang benar, yang sesuai dengan SOP-nya nih Bu? Nah, jadi kalau menurut WHO ya, ada 5 langkah bagaimana kita mencuci tangan yang baik dan benar sih. Yang pertama adalah cuci tanganlah di bawah air yang mengalir ya, air yang mengalir. Kenapa air mengalir? Karena kalau kita dalam satu misal ya, katakanlah dalam satu wadah, nggak mengalir, kita cuci tangan, itu kan segala sesuatu dari tangan kita yang keluar itu tetap bercampur karena airnya tetap di situ ya. Kalau air mengalir dia langsung jatuh ke bawah pertama kayak gitu, bahkan juga bisa mengeluarkan najis ya, keluar ke bawah. Yang kedua adalah dimulai dengan telapak tangan, kemudian punggung, telapak, punggung tangan, sela-sela jari, bawah-bawah kuku itu juga perlu, dan lakukan itu selama kurang lebih 20 detik. Ya, mungkin kita nggak sambil gini sambil hitung 1, 2, enggak kayak gitu juga. Tapi setidaknya kita memperkirakan nih, oh ya segini, nggak cuma gini selesai ya, nggak mungkin. Ya segini gini di telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, bawah kuku, terus kemudian dibasuh lagi menggunakan sabun. Ingat ya, kita mencuci tangan pakai sabun, jangan pakai daun. Zaman dulu orang pakai daun, nggak punya sabun soalnya, tapi bersih mereka karena zaman dulu belum ada teknologi atau penelitian menghasilkan sabun. Zaman sekarang sudah ada sabun. Kalau ditanya sabun mahal, enggak, sabun sekarang sudah murah ya, bahkan yang 1000-an dalam sasetan udah banyak, tinggal dicuci, air mengalir lagi sampai bersih dan dikeringkan dengan tisu atau handuk yang bersih. Seperti itu. Iya, ini pastinya pemirsa jangan dikeringkan di baju ya Oh, Ibu ya. jelas Karena sangat. pastinya nih banyak ya yang kayak mager atau apa gitu, cuci tangan nggak pakai sabun atau asal lap sembarangan, itu justru akan menambah bakteri yang menempel, bukan menghilangkan bakteri ya Bu ya. Benar sekali. Iya Ibu, kira-kira tantangan dalam melakukan pengabdian ini Ibu itu kan di sekolah yang SMA, SMP? Ini SMA. Itu kira-kira tantangannya apa itu Bu? Kalau tantangannya sih sebenarnya bukan tantangan yang berarti ya, karena kalau pengabdian kan kita harus pertama ke sekolahnya, kita minta izin dulu, kemudian kita cocokkan jadwal ya. Kita bersama tim dari sekolah, apakah sekolah mengizinkan nih, mungkin kita bisanya Senin, ternyata anak-anak ada ekstrakurikuler, ada kegiatan lain nggak bisa. Nah itu cocokkan jadwal. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan siswa itu sendiri supaya mereka bisa mau nih mengikuti sosialisasi yang kalau siswa ya jelas ini bosan dong ya. Ini hal yang aduh apa sih kayak gitu, datang lagi kami cuman duduk, enggak. Jadi kita buat semenarik mungkin sebenarnya. Tantangannya adalah bagaimana menyampaikannya dengan cara menarik, cara mereka jadi selain mereka nggak bosan, masuk nih di telinga. Biasanya kan oke, mereka dengar masuk sini keluar sini. Nah gimana supaya oh ya masuk nih? Nah dengan cara apa? Menampilkan tayangan-tayangan misal video atau PPT yang berwarna. Anak-anak kan suka kayak gitu ya, bukan hanya anak TK ya, bahkan kita aja mahasiswa, kalau ajar mahasiswa pun harus dengan materi yang menarik kayak gitu. Jadi harus buat mereka senang dengan kita, apa yang kita sajikan pasti bisa untuk mereka terapkan seperti itu. Iya Ibu, kan pasti di tangan kita itu kan banyak sekali ya bakteri ya. Kira-kira kalau kita nggak mau cuci tangan dengan benar nih Bu, kira-kira bakteri apa saja nih yang akan masuk ke tubuh kita dan menyebabkan apa? Banyak sekali ya. Sebenarnya bakteri itu ada dari berbagai jenis bakteri yang bisa kena.
Salah satu bakteri yang dari makanan bisa terkontaminasi ke tangan kita itu ada bakteri salmonella, ada virus. Tadi juga sesuai penelitian saya mungkin bisa ada bakteri coli. Bakteri coli ini kan dia dari tempat-tempat yang jorok ya, maaf ya. Misal dari toilet nih kita, setelah kita buang air besar terus nggak cuci tangan. Otomatis kan di dalam toilet kita megang apapun ya, megang gagang pintu toiletnya, megang dudukan toiletnya, kita nggak tahu nih udah ada dalam tangan ya si Escherichia coli ini. Kemudian ada roti di atas meja, ambil langsung dimakan. Oke, ada beberapa orang yang biasa aja, saya nggak sakit perut kok ya. Tapi kalau dapat tiba-tiba bakterinya masuk berinkubasi di situ 1-2 hari, besoknya sakit perut, udah itu dia akan menyerang usus halus kita sehingga ya tahu sendiri ya gimana reaksi kita kalau udah kena diare ya, dehidrasi, sakit perut, pusing, nggak mau makan, itu semua udah terakumulasi. Jadi lebih baik mencegah daripada kita mengobati sebenarnya. Iya nih pemirsa, mungkin buat pemirsa nih yang merasa masih sepele nih mengenai cuci tangan. Tadi sini udah dijelaskan sama Ibu Rizka bahwa memang dampaknya sangat besar nih kalau masih males melakukan cuci tangan dengan baik dan benar. Nah nih Bu Rizka, tadi kita sudah bercerita ya juga mengenai pengabdian. Kira-kira selama Ibu menjadi seorang dosen nih di Universitas Ubudia Indonesia, kira-kira apa sih pengalaman yang paling berkesan? Pengalaman paling berkesan sih sebenarnya adalah bagaimana kita bisa berinteraksi dengan mahasiswa ya di sini. Karena kalau saya pribadi ya berpikir dosen itu kan dia passionnya ngajar ya. Kalau dia nggak suka ngajar, nggak suka ketemu mahasiswa, itu menjadi sesuatu yang sangat membosankan. Jelas ya, kalau memang mindsetnya hanya untuk dapat income ya, dapat gaji, itu sangat tidak menyenangkan. Karena apa? Karena kita berhadapan dengan misal minimal 30 orang dengan kepala yang berbeda, otomatis dia juga punya pemikiran yang berbeda gitu. Menurut saya itu sangat menarik dan itu sesuatu yang buat saya lebih semangat. Kenapa saya semangat ke kampus? Karena bertemu mahasiswa, karena mahasiswa itu bagi saya mereka unik ya, bisa buat sesuatu yang lucu tapi dikemas dalam pembelajaran yang bagus. Itu hal yang paling menarik sih sebenarnya. Ya pastinya memang kalau suka berada di depan iya, pastinya adalah hal yang kayak ngerasa kalau nggak berhadapan dengan mahasiswa itu pasti kayak ada yang kurang ya nggak sih Bu ya? Dan kira-kira Ibu ini untuk rencana kedepannya, ini setelah menjadi dosen di Universitas Ubudia Indonesia, kira-kira rencana kedepannya ini apa nih Bu? Atau mau melakukan penelitian terkait ini lagi atau apa ini Bu? Oke, untuk saya pribadi ya, rencana terbesar saya adalah lanjut kuliah lagi ya sebenarnya. Karena kami kalau dosen sudah berkecimpung, karirnya harus sampai S3 ya, itu udah pasti. Mau nggak mau, itu wajib ya S3, itu pertama. Yang kedua adalah mengembangkan lagi teknik belajar yang bagus dan benar. Misal sebenarnya saya pribadi kurang suka ya kalau seandainya melulu dalam kelas ngajar mahasiswa, tapi bisa nih di depan kampus kita kan ini daerahnya daerah orang pariwisata ya, orang datang duduk jalan-jalan, lihat pantai, healing kayak gitu. Nah itu sebenarnya bisa menjadi suatu menjadi suatu inovasi bagi dosen sebenarnya untuk misalnya ayo kita belajar di samping laut nih, ada angin sepoi-sepoi sambil menjelaskan sesuatu. Menurut saya itu sangat bagus. Mungkin itu akan saya terapkan lagi ke depannya, berani untuk membawa mahasiswa ya keluar kampus, tidak hanya di Aceh saja tetapi bisa keluar ya, mungkin dikemas dalam study tour mungkin ya, untuk mengenal kampus-kampus yang lebih bagus lagi, mereka bisa belajar yang lebih baik lagi kayak gitu. Iya pastinya benar sekali ya Bu ya, bahwa memang untuk belajar itu nggak harus di kelas, bisa di mana saja gitu. Nah Ibu, kira-kira untuk terakhir nih Bu, closing, kira-kira ada nggak sih pesan nih buat para pemirsa di rumah mengenai tadi penelitian dan juga pengabdian Ibu? Oke, terkait dengan penelitian pengabdian, yang pertama adalah terapin ya hidup yang sehat. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya orang mikro ya. Orang mikrobiologi itu orang yang tiap hari kerjanya lihat bakteri. Bentuknya seperti apa saya udah sangat hafal ya bentuk bakteri, dan dia cepat sekali bertumbuh ya. Cepat sekali bertumbuh kalau kita terkontaminasi. Jadi tidak seperti kita manusia yang tumbuhnya bertahun-tahun, dia inkubasinya cepat, bertumbuhnya cepat, dan pada saat terkena ke tubuh juga dia akan sangat cepat untuk menginvasi di dalam tubuh kita. Jadi sebaiknya dari sekarang terapin hidup yang sehat, cuci tangan, pola hidup yang sehat, masak pun ya harus benar-benar diperhatikan,
masak yang benar, tidak setengah matang. Jadi itu bisa bakteri yang ada bisa benar-benar mati dan kita bisa hidup dengan sehat. Mungkin lebih bagus, intinya kata lebih bagus mencegah daripada mengobati itu sangat benar. Iya baik, nah pemirsa tadi udah kita dengarkan nih pesan dari Ibu Rizka ya, bahwa memang dari sekarang bisa langsung nih melakukan pola hidup yang sehat dan juga mencegah nih berbagai kemungkinan yang menyebabkan penyakit. Nah akhirnya pemirsa, saya Mas Fitya bersama dengan Ibu Rizka mengucapkan terima kasih karena sudah menyaksikan Research and Dedication hari ini. Dan tentunya kami berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.